Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Zaki Aulia Putra, yang kedua ada saya sendiri Arya Kurniati, dan yang ketiga ada Widya Fadri Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai seleksi dan informasi data. Adapun studi kasus yang kami ambil ialah implementasi data mining persediaan obat pada Puskesmas Tanjung Pinang menggunakan metode clustering. Next. Mungkin langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Zaki Aulia Putra. Oke, next week. Nah, baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data, atau bisa disebut dengan knowledge discovery in database. Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstrak dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basis data. Nah, sedikit saya menjelaskan fungsi dari data mining. Data mining memiliki banyak sekali fungsi utama. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Nah, yang pertama, fungsi deskriptif itu dalam data mining sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Yang kedua, fungsi prediktif atau fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Karena itulah fungsi satu ini dikatakan sebagai fungsi prediksi. Sama halnya dengan melakukan predictive analysis. Next. Pengertian dan manfaat knowledge discovery in database. Pengertian knowledge discovery in database adalah keseluruhan proses non-trivial untuk mencari dan mengidentifikasi pola pattern dalam data, di mana pola yang ditemukan bersifat sah, baru dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Serangkaian proses tersebut yang memiliki tahap pembersihan data dan integrasi data atau bisa disebut cleaning dan integration. Manfaat dari knowledge discovery in database. Proses ini digunakan untuk membuang data yang tidak konsisten dan bersifat noise dari data yang terdapat di berbagai basis data yang mungkin berbeda format maupun platform yang kemudian diintegrasikan dalam satu database data warehouse. Next. Nah, untuk data selection, saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, baik. Lanjut pada pembahasan data selection yang akan saya jelaskan langsung. Masuk pada data selection atau seleksi data. Didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai dengan instrumen yang sesuai juga untuk mengumpulkan data, di mana pemilihan data mendahului praktik pengumpulan data yang sebenarnya. Definisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan data selektif atau tidak termasuk data yang tidak mendukung hipotesis penelitian, dan pemilihan data interaktif atau aktif, atau menggunakan data yang dikumpulkan untuk memantau kegiatan atau peristiwa yang melakukan analisis data sekunder. Proses pemilihan data yang sesuai untuk proyek penelitian dapat mempengaruhi integrasi data. Dan tidak lain, data selection ini merupakan proses meminimalkan jumlah data yang digunakan untuk proses mining dengan tetap mempresentasikan data aslinya.
di mana kumpulan data operasional, seleksi, atau selection data perlu dilakukan sebelum langkah penggalian informasi di knowledge discovery in database dimulai, maka hasil seleksi data yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam file terpisah dari database operasional. Next. Adapun tujuannya yaitu tidak lain menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemuan discovery akan dilakukan. Lalu pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam knowledge discovery in database dimulai. Data hasil seleksi tersebut yang akan digunakan untuk proses data mining, di mana disimpan dalam suatu berkas terpisah dari base data operasional. Next. Nah, tidak lain tujuan utamanya yaitu dari pemilihan tersebut, data adalah menentukan jenis data yang sesuai sumber dan instrumen yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti secara memadai. Penentuan ini seringkali spesifik disiplin dan terutama didorong oleh sifat penyelidikan, literatur yang ada, dan aksesibilitas ke sumber data yang diperlukan. Next. Next. Nah, adapun masalah dalam data selection. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih data. Seperti jenis data dan sumber data yang tepat memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ditanyakan secara memadai. Lalu yang kedua, proses yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang ketiga yaitu instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Tidak mudah untuk melepaskan pemilihan jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya, di mana jenis dan sumber data tidak lain, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kuantitatif, yang direpresentasikan sebagai angka numerik, pengukuran tingkat interval dan rasio. Lalu yang kedua ada kualitatif, adalah teks, gambar, audio, dan video, dan lain-lain. Next. Nah, masuk kepada metode selection. Di sini ada beberapa metode selection. Yang pertama yaitu ada sampling atau seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Yang kedua ada denoising, di mana proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Lalu yang ketiga ada feature extraction, di mana proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu saja. Next. Nah, lanjut pembahasan seleksi fitur data yang akan dijelaskan oleh Zaki Aulia Putra. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan seleksi fitur data. Seleksi fitur telah menjadi area penelitian aktif dalam pengenalan pola statistik dan komunitas penambangan data. Ide utama seleksi fitur adalah memilih subset dari variabel input dengan menghilangkan fitur dengan sedikit atau tanpa informasi prediktif. Seleksi fitur dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman model pengklasifikasikan yang dihasilkan dan sering membangun model yang menggeneralisasi lebih baik ke titik yang tidak terlihat. Misalnya, dokter dapat memutuskan berdasarkan fitur yang dipilih apakah operasi berbahaya diperlukan untuk perawatan atau tidak. Seleksi fitur dalam supervised learning telah dipelajari dengan baik di mana tujuan utamanya adalah untuk menemukan subset fitur yang menghasilkan akurasi klasifikasi yang lebih tinggi. Beberapa peneliti telah mempelajari seleksi fitur dan pengelompokan bersama-sama dengan kriteria tunggal atau terpadu. Untuk pemilihan fitur dalam pembelajaran tanpa pengawasan, algoritma pembelajaran dirancang untuk menemukan pengelompokan alami dari contoh-contoh dalam ruang fitur. Dengan demikian, pemilihan fitur
dalam pembelajaran tanpa pengawasan bertujuan untuk menemukan subset fitur yang baik yang membentuk klaster berkualifikasi tinggi untuk sejumlah klaster tertentu. Namun, pendekatan tradisional untuk seleksi fitur dengan kriteria evaluasi tunggal telah menunjukkan kemampuan terbatas dalam hal penemuan pengetahuan dan dukungan keputusan. Ini karena pengambil keputusan harus mempertimbangkan beberapa tujuan yang saling bertentangan secara khusus, bertentangan secara bersamaan, tidak ada kriteria tunggal untuk pemilihan fitur tanpa pengawasan yang terbaik untuk setiap aplikasi dan hanya pembuat keputusan yang dapat menentukan bobot relatif kriteria untuk aplikasinya. Next. Nah, untuk itu saya kembali ini masuk ke siapa nih? Masih seleksi Oh, masuk data masuk ya. seleksi fitur ya. Nah, baik, Ya. tujuan melakukan seleksi fitur. Pemilihan fitur sangat penting untuk membangun model yang baik karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa seleksi fitur menyiratkan beberapa tingkat pengurangan kardinalitas untuk memaksakan cutoff pada jumlah atribut yang dapat dipertimbangkan saat membangun model. Pemilihan fitur tidak hanya meningkatkan kualitas model, tetapi juga membuat proses lebih efisien. Nah, ada beberapa cara dalam melakukan pemilihan fitur. Yang pertama, data yang bising atau redundan membuat lebih sulit untuk menemukan pola yang berarti. Yang kedua, sebagian besar algoritma penempangan data memerlukan kumpulan data pelatihan yang jauh lebih besar jika kumpulan data tersebut berdimensi tinggi. Next. Nah, untuk transformasi data, saya kembalikan lagi kepada moderator. Lalu masuk pada pembahasan transformasi data yang akan dijelaskan oleh Widya. Mila, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan transformation data, di mana transformasi data ini merupakan merubah skala data ke dalam bentuk lain sehingga data memiliki distribusi yang diharapkan. Setiap data dilakukan operasi matematika yang sama pada data aslinya. Di sini kita merubah semua data untuk menjaga perbedaan antara data relatif tetap. Jika data memiliki lebih dari satu variabel, maka kita memiliki lebih dari satu variabel. Di sini kita mentransformasikan semua variabel agar berhubungan antar data dan tidak berubah. Lanjut, jenis transformasi data. Di sini ada transformasi kuadrat, yaitu mengoperasikan pangkat 2 data variabel. Lalu transformasi kubik mengoperasikan pangkat 3 pada data variabel asli. Yang ketiga, variabel transformasi akar. Di sini mengoperasikan akar pada data variabel asli, berguna untuk memperbaiki data yang terdistribusi positif, skewness, dan unique variance. Lalu yang keempat itu ada transformasi inverse atau kebalikan. Sini operasi kebalikan baik balikan pangkat ataupun tidak seperti 1/x, 1/x kuadrat kali 2, dan lainnya. Lalu yang kelima ada transformasi logaritma. Di sini mengoperasikan data asli ke bentuk logaritma. Digunakan untuk data yang terdistribusi positif, skewness, dan unique variance. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika pada data asli menunjukkan nilai kurang dari 10 atau mendekati 0, maka sebaliknya dikalikan 10 lalu dilogaritmakan atau log 10x. Lalu untuk yang keenam, transformasi Arsin berarti di sini mengoperasikan data asli ke bentuk arsin atau balikan sinus. Disebut juga transformasi angular yang digunakan bila data dinyatakan dalam
dalam bentuk presentasi atau proporsi. Biasanya memiliki sebaran binomial. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apabila data asli memiliki nilai antara 30% sampai 70%, maka tidak membutuhkan transformasi. Namun bila memiliki nilai 0% sampai 3% dan 70% sampai dengan 100%, maka lakukan transformasi Ersin, dan bila banyak bernilai 0, maka gunakan transformasi Ersin akar persen tambah 0,5. Lalu yang terakhir, transformasi inverse course digunakan dalam data yang terdapat nilai negatif dan akan menggunakan transformasi berikutnya. Ini berguna untuk memperbaiki data yang terdistribusi positif, skew, dan unique variance. Lalu selanjutnya menentukan jenis transformasi. Untuk menentukan jenis transformasi mana yang paling tepat digunakan adalah dengan memplot data dan melihat tren dari data tersebut atau berdasarkan histogram. Dari data tersebut berikut adalah beberapa bentuk tren dari plot data atau histogram. Bisa dilihat ada 6. Yang pertama itu substansial negative skyness, lalu ada several negative skyness dan moderate positive skyness, lalu ada substantial positive skyness, yang kelima ada several positive skyness, dan yang terakhir ada moderate negative skyness. Setelah mengetahui pola tren data, maka dapat ditransformasikan berdasarkan karakteristiknya, seperti tabel berikut. Di sini ada bentuk pola data moderate positif, di mana jenis data transformasinya kuadrat X kuadrat, lalu dengan pola data substansial positif, di sini bentuk jenis transformasinya adalah logaritma ln kali X. Substansial positif jika data mengandung nilai 0, bentuk jenis transformasinya logaritma ln kali X tambah 1. Lalu dengan bentuk pola data moderat negatif, di sini bentuk jenis transformasinya kuadrat dari K kurang X. Lalu ada bentuk pola data dari substansial negatif dengan jenis transformasi logaritma ln kali K kurang X. Dan yang terakhir bentuk pola data several negatif, di sini dengan bentuk jenis transformasinya kuadrat dari K kurang X. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Terlebih dan kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.